mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, coba masuk maju ke depan. Pimpin doa. Mas, kita belajar kita selesai kita segera. Bahas selesai. Depan Bu kita ucapkan. Pagi. Ibu minta semuanya berdiri. Lihat pakainya, kalau masih ada di luar dirapikan. Sudah rapi? Sudah? Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dimulai dari 1, 2, 3 mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali. Kelas berikut yaitu tepuk konsentrasi. Kelas 6 siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu kerukunan bendera. Aku yang mendengarkan. Siap. Sudah siap mulai pembelajaran? Siap. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu ingin bertanya, masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang ilmu pengetahuan alam? Ada yang ingat pembelajaran yang lalu? Coba siapa yang bisa? Siapa yang ingat? Oke, Fatir. Rangka sendi dan otot. Rangka, sendi, dan otot. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya Muhammad Gufran. otot lurik. Otot lurik. Siapa lagi? Hijrah. Tulang kering. Tulang kering. Sendi putar. Sendi putar. Apa lagi? Oke, Abdul. Sendi. Sendi peluru. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Asila Nadifa. Asila Nadifa. Terus suaranya. Abdul. Fahri. Fatir. Hijrah. Muhammad Gufran. Noval Al-Faruq.
Rizky, Hadir Bu. Gratia, Hadir Bu. Alvin, Hadir Bu. Astia, Hadir Bu. Rafael. Hadir Bu. Oke, kita lanjut lagi. Ibu mau bertanya, di rumah kalian ada lampu? Ada. Jika tidak ada lampu, rumah kalian akan Gelap. maka kalau gelap maka kalian akan menyalakan lampu. Lampu biasanya menyala karena adanya apa? Aliran listrik. Aliran Listrik. listrik. Karena kita membahas tentang aliran listrik, pada kegiatan ini kita akan membahas atau ingin merangkai yang namanya listrik sederhana. Ya, betul sekali. Ibu mau tanya, apa fungsi listrik? Menyalakan rumah. Untuk Menyalakan rumah. jika tidak ada listrik maka Gelap. akan gelap. Tidak semua aliran listrik berasal dari PLN. Selain dari PLN, sumber listrik berasal dari mana? Baterai. Baterai, Aki. aki, tenaga, Surya. tenaga surya. Apalagi? Itu saja. Apa pengertian dari listrik? Siapa bisa jawab? Oke, Muhammad Gufran. Apa pengertian listrik? Listrik adalah suatu daya yang memiliki muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Tangan buat. Ibu tanya lagi, apa manfaat listrik? Siapa bisa jawab? Oke, Fatir. Bagi kehidupan manusia, listrik berfungsi untuk menghidupkan, menggerakkan peralatan listrik, rumah, alat elektronik, sehingga peralatan tersebut dapat difungsikan dengan maksimal. Oke, tepuk tangan buat Fatir. Siapa bisa istilah listrik IPA? Siapa bisa jelaskan? Oke, Hijrah. Arus listrik adalah juga muatan listrik yang Oke. mengalir. Arif. Kita masuk di tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, pembelajaran hari ini agar kalian tahu tujuan kalian belajar hari ini, kita sama-sama bacakan apa sih tujuan kita belajar tentang rangkaian listrik pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu, Peserta didik mampu menyebutkan komponen listrik dan fungsinya. dua, Peserta didik mampu menjelaskan rangkaian listrik seri bahan dan campuran. tiga, Peserta didik mampu membuat percobaan dengan seri bahan dan campuran. Ibu minta tolong buku dan pulpennya dikeluarkan agar pembelajaran kita pada pagi hari ini lebih jelas. Ibu ingin memutarkan sebuah video tentang rangkaian listrik sederhana. Ibu harap anak-anakku dapat menyimak dan fokus pada video yang ingin ibu putarkan. Halo teman-teman, aku Diko. Hari ini aku bakal menunjukin ke kalian gimana caranya bikin rangkaian listrik. Oh ya, teman-teman udah tahu belum rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalau dua-duanya digabung akan jadi rangkaian campuran. Ini dia alat-alat yang akan kita pakai untuk melakukan praktikum. Yang pertama adalah bohlam, dudukan lampu bohlam, baterai, saklar, tempat baterai, kabel,
dan yang penting untuk membuka dia tinggal diganti itu kita mulai aja praktikumnya. Teman-teman tahu nggak rangkaian seri itu rangkaian yang bagaimana? Rangkaian seri adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara berurutan. Nah, sekarang kita pakai ini cara bikin rangkaian seri. Kita akan mengupas kabelnya terlebih dahulu menggunakan gunting. Diputar sampai kabel bagian dalamnya terlihat sedikit, atau sampai kulit kabelnya terasa lebih tipis. Ya, kira-kira sampai seperti ini. Lalu diputar sedikit, terus putar, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan memasang bohlamnya, kedudukan bohlamnya. Pertama kita pakai dulu alatnya di tempat-tempat yang Salah satu contoh dari rangkaian seri adalah lampu taman. Ketika hari sudah mulai gelap, lampu taman akan menyala secara bersamaan. Tetapi ketika hari sudah mulai terang, lampu taman akan mati secara bersamaan. sekarang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang seluruh komponennya disusun secara bertumpuk. Sama seperti rangkaian sebelumnya, kalian bisa susun rangkaian kalian sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel akan kita sambungkan dengan dua saklar. Mengapa? Nanti akan dijelaskan saat kita sudah selesai merangkai. Rangkaian paralel mempunyai sifat khusus loh teman-teman. Kalau lampu yang atas dimatikan, lampu yang bawah tidak akan ikut mati. Begitupun sebaliknya, jika lampu yang bawah dimatikan, maka lampu yang atas tidak akan ikut mati. Nah, kalau lampu kalian belum nyala, kalian bisa cek nih sambungan-sambungan yang tadi kalian udah bikin. Apakah ada yang putus atau semuanya sudah tersambung? Salah satu contoh rangkaian paralel adalah rumah kita. Kalau lampu di ruang tamu dimatikan, lampu di kamar dan di kamar mandi tidak akan mati. Sekarang lanjut ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian campuran. Rangkaian ini merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sama seperti rangkaian yang sebelum-sebelumnya, kalian juga bisa merangkai rangkaian campuran dengan melihat gambar yang ada di samping ini. Pada dasarnya, rangkaian campuran merupakan rangkaian seri yang salah satu lampunya diganti dengan rangkaian paralel. Kayak yang kalian bisa lihat di gambar. Nah, sama kayak rangkaian seri yang tadi, kalau ada lampu yang mati, kalian juga tidak perlu panik di rangkaian ini. Kalian tinggal cek hubungan antar kabel, dan kalian juga bisa cek apakah bohlam yang kalian gunakan masih berfungsi dengan baik, atau kalian bisa pastikan bohlam terpasang dengan baik. Kalau ini dinyalain, maka rangkaian ini tidak akan menyala karena rangkaian ini belum ada aliran listrik. Kalau ini dinyalain, maka kedua lampu ini akan menyala karena lampu ini akan membentuk rangkaian seri. Nah, kalau saklar ini dinyalakan, maka semua lampu akan menyala. Namun kedua lampu ini akan menyala redup karena aliran listriknya terbagi menjadi dua. Kalau kalian ada ide untuk praktek apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Nah, setelah kalian melihat tayangan video, kalian sudah tahu ya sedikit banyaknya tentang rangkaian seri, paralel, dan campuran. Setelah penayangan video, Ibu ingin menjelaskan sedikit tentang rangkaian listrik, di mana rangkaian listrik sederhana adalah jalur yang mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke perangkat yang terdiri dari beberapa komponen elektronik. Rangkaian listrik sederhana dibagi menjadi tiga. Apa saja? Satu, rangkaian seri. Dua, paralel. Dan tiga, rangkaian campuran. Dalam sebuah rangkaian listrik sederhana ada yang namanya komponen listrik. Apa saja sih komponen listrik itu? Baterai, lampu, saklar, kabel, apa lagi? Dudukan lampu.
Yang Ibu tampilkan di atas adalah contoh rangkaian seri, di mana rangkaian seri merupakan rangkaian listrik sederhana yang hanya memiliki satu jalur aliran listrik. Komponen-komponen disusun dalam satu baris atau sederet. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ada ini apa? Senter. Ini lampu Natal. Ini lampu jalan. Nah, ini adalah contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kalian melihat senter kalau dimatikan lampunya akan mati. Jika di-on-kan maka lampunya akan nyala. Yang kedua, ini lampu pohon Natal atau tumbler. Di sini ada banyak lampu, tapi kalau colokannya atau saklarnya dicabut, maka semua lampu akan padam. Rangkaian listrik campuran. Siapa yang tahu apa itu rangkaian listrik campuran? Gabungan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Setelah kita membahas tentang rangkaian listrik sederhana, Ibu ingin membagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 peserta yang terdiri dari Ijra, Abdul, Rizky, dan Rafa. Terus kelompok 2 pesertanya Gufran, Alvin, Fahri, Gratia di tengah. Kelompok 3 terdiri dari Wasila Nadifa, Abdul, bukan Abdul, Noval Alvaro, Astia, dan Fatir. Sudah terbagi kelompok kecilnya? Sudah ya. Masih semangat? Masih semangat? Semuanya tepuk fokus. Jika aku menjadi polisi, maka aku menjadi milikmu. Fatih, jika aku menjadi dewan, maka aku menjadi polisi. Semua naikkan alat peraganya di depan. Mulai merangkai rangkaian listrik. Kelompok cerdas membuat rangkaian listrik rangkaian seri. Kelompok cermat rangkaian paralel. Kelompok cepat rangkaian listrik campuran. Yang lain bagiannya mungkin pasang lampu mungkin. Ini rangkaian seri
Oh, kursi baga. Ayo Alhamdulillah. Udah, nyala. Oke, silakan. Kelompok satu. Kelompok satu sudah? Oke, kalau sudah maju di depan. Presentasikan hasil dari rangkaian yang kalian buat. Kami dari kelompok 1. Kelompok cerdas ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang rangkaian seri. Rangkaian seri yang disusun secara berderet dan berurutan. Sebutkan komponen-komponen yang terdapat pada rangkaian seri. Baterai, kabel, saklar, Lampu. Dudukan lampu. Sekarang kelompok cermat. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah setiap lampu mempunyai saklar. Apabila lampu yang ini dimatikan, maka lampu yang ini tetap menyala. Begitupun sebaliknya, jika lampu ini dimatikan, maka lampu yang ini tetap akan menyala. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok cermat. Sekarang kelompok cepat. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Jika saklar 1 dinyalakan, maka lampu ini akan menyala, tetapi lampu 1 dan lampu 2 cerah karena aliran tidak terbagi. Yang lampu 3 dan lampu 4 redup karena aliran listriknya sudah terbagi. Untuk kelompok cepat. Nah, sekarang Ibu ingin membagi dalam APD masing-masing kelompok kerja sama. Coba. Pekerjaan APD-nya. Jadi kesimpulan dari rangkaian listrik sederhana, terdiri dari energi listrik seperti baterai, kabel, dan lampu saklar. Jadi kalian sudah tahu ya komponen-komponen listrik itu apa? Baterai, kabel, lampu saklar. Oke, dalam kegiatan penutup ini, Ibu ingin memberikan satu PR bekerja di rumah
dengan orang tuanya, boleh bertanya sama orang tuanya di rumah. Tulis PR, mengapa rangkaian paralel lebih terang dari rangkaian seri? Mengapa rangkaian paralel lebih terang dari rangkaian seri? Sudah? Oke. Sudah. Nah, dengan berakhirnya kegiatan ini, maka pembelajaran kita pagi hari ini telah usai. Sebelum kita pulang, Ibu ingin kalian semua peserta didikku berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Kita bernyanyi sorak-sorak bergembira. Kita mulai dari 3, 2, 1. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia. Itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas maju di depan, pimpin doa. Sudah selesai. Baru kita